Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Friska Ermalita Ramadanti dari Universitas Brawijaya dari kelas Mikologi Pertanian dengan NIM 17504020711241 dari kelas B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai jamur dari Basidiomycota, yaitu saya akan menjelaskan lebih spesifik pada salah satu spesies dari Basidiomycota ini. Nah, jamur itu merupakan salah satu tumbuhan yang bisa tumbuh di mana saja, sehingga kalian bisa dengan mudah menemukan jamur, seperti di pohon, seperti juga ada pada makanan, contohnya seperti itu ya. Salah satunya yaitu dapat ditemukan pada batang tumbuhan. Selain hidupnya sebagai parasit, jamur ini juga memiliki peran lain dalam kehidupan manusia. Salah satunya itu bisa digunakan untuk membuat tempe yang bisa kalian makan itu juga memerlukan jamur. Untuk klasifikasi jamur yang dapat digunakan untuk membuat tempe ini adalah Zygomicota dari divisi Zygomicota ini. Nah, sebelumnya jamur itu dibagi ke dalam 4 divisi berdasarkan jenis spora seksualnya, yaitu ada Zygomicota tadi, kemudian ada Ascomycota, kemudian ada Basidiomycota, dan juga Deuteromycota. Untuk pembuatan jamur tadi menggunakan jamur Zygomicota ini. Meski hidupnya selalu menumpang, tapi jamur itu tidak selamanya buruk. Bahkan terdapat beberapa jamur yang bisa dikonsumsi. Salah satunya itu ya jamur tiram. Nah, jamur tiram ini termasuk ke dalam yang akan saya jelaskan, yaitu masuk ke dalam divisi Basidiomycota. Untuk jamur itu dapat dibedakan dengan tumbuhan lain. Kalian dapat mengetahui beberapa ciri khususnya seperti memiliki inti sejati, kemudian tidak mempunyai klorofil, sehingga jamur tergolong ke dalam tumbuhan heterotrof yang hidup sebagai parasit. Tubuhnya itu terdiri dari satu sel atau banyak sel. Nah, tubuh jamur itu belum bisa dibedakan antara batang, akar, dan juga daunnya. Tidak gampang dibedakan seperti tanaman yang lain, seperti contoh tanaman cabai. Itu kita kan bisa membedakan antara batangnya sudah terlihat, batang berwarna coklat, daunnya berwarna hijau, memiliki buah berwarna merah. Terus ketika dicabut itu akarnya juga terlihat gitu. Jadi jamur ini tidak bisa dibedakan dengan mudah seperti tanaman lainnya. Jamur ini juga menyimpan makanan berupa glikogen. Nah, jamur ini juga dapat berkembang biak dengan cara membentuk spora. Kemudian dapat membelah diri dan fragmentasi. Dinding sel pada tumbuhan ini tersusun atas zat kitin. Zat kitin itu terdapat ke dalam tubuh jamur ini. Nah, untuk Basidiomycota ini, jamur dari divisi Basidiomycota ini memiliki struktur seperti gada.
Oh, sebelumnya, dari apa, dari Basidiomycota ini, dari jamur tiram ini itu, tergolong ke dalam divisi Amastigomycota, kemudian subdivisi Basidiomycota, dan kelas Basidiomycetes ke dalam ordo Agaricales, famili Agaricaceae, dan masuk ke dalam genus Pleurotus, dan spesies ini biasa disebut sebagai Pleurotus ostreatus. Nah, untuk Basidiomycota ini dalam divisi Basidiomycota memiliki struktur seperti gada yang bernama basidium sebagai alat penghasil Basidiospora. Nah, Basidiospora ini merupakan spora seksual, sementara spora aseksual pada Basidiomycota ini adalah Conidiospora. Nah, sebagian anggotanya bersifat makroskopis dan dapat dikonsumsi. Tubuh buah yang dinamakan basidiokarp berbentuk seperti payung, membulat, tidak tidak selamanya bentuknya itu bulat banget. Bentuknya itu seperti payung yang terdiri dari batang dan tudung. Kemudian hifa pada Basidiomycota ini memiliki sekat. Nah, tadi yang saya jelaskan, yang saya sebutkan ada dari divisi Basidiomycota ini, yaitu dari spesies Pleurotus ostreatus, yang merupakan jamur tiram yang sangat familiar sekali dalam kehidupan sehari-hari. Familiar banget itu ini lebih ke ibu rumah tangga mungkin ya, yang sering memasak jamur. Nah, si jamur tiram ini merupakan salah satu kelompok jamur yang sudah banyak dikenal karena bentuk dan ukuran tubuh buahnya yang sangat familiar di masyarakat. Untuk jamur tiram merupakan jamur tiram ini merupakan salah satu jenis jamur yang dapat dimakan dan memiliki rasa yang cukup khas. Ada juga jamur kuping, itu juga bisa dimakan, tapi untuk tekstur dan rasa itu memang berbeda dengan jamur tiram walaupun sama-sama jamur ya. Untuk si jamur kuping itu lebih kayak keras, sedikit kayak karet. Kalau untuk jamur tiram ini dalam bentuk jamur yang lebarnya itu terdapat seperti lembaran buku-buku ditumpuk gitu di sekeliling, seperti daun yang berbentuk daun di jamur tiram ini. Nah, jamur ini itu juga termasuk ke dalam jamur kayu yang banyak tumbuh di pokok-pokok kayu yang lapuk dan dapat tumbuh tergantung dari sumber nutrien, suhu, kelembapan, air, cahaya, udara, dan keasaman. Nah, dari mudahnya pertumbuhan jamur tiram ini, itu juga yang berpotensi sebagai jamur budidaya, yaitu sebagai biasanya yang dibudidayakan, yang mudah dibudidayakan oleh manusia karena tidak membutuhkan begitu banyak perawatan, karena hanya membutuhkan pokok-pokok kayu itu tadi yang lapuk, sehingga kita bisa mengolahnya, kemudian kita atur dengan suhu, kelembapan, seperti kebutuhan air, nutrisi yang mereka butuhkan. Kita bisa sesuaikan dan kita letakkan dalam
satu ruangan. Itu lebih homogen dan lebih apa ya, lebih terhindar dari gangguan-gangguan dari luar, seperti itu. Nah, jamur tiram ini atau Pleurotus ini tadi adalah jamur pangan seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu jamur pangan dari kelompok Basidiomycota yang termasuk ke dalam Homo basidiomycetes. Nah, dengan ciri-ciri umum tubuh jamur tiram ini berwarna putih hingga sedikit warna krem. Nah, biasanya jamur tiram ini apabila dimasukkan ke kulkas, saat fresh itu memang jamur ini berwarna putih, tapi setelah kalian masukkan ke dalam kulkas, kemudian kalian keluarkan dan kalian diamkan sekitar 1 jam, maka dia akan berubah warna seperti pada pinggir-pinggir jamurnya ini akan berwarna sedikit kecoklatan. Nah, untuk ciri umum tubuh ini kan berwarna putih hingga krem dan tudungnya itu berbentuk setengah lingkaran. Tidak full membentuk benar-benar lingkaran seperti itu. Lingkarannya ini mirip seperti cangkang ini tiram dengan bagian tengah agak cekung. Nah, pada blog saya ini dapat dilihat bentuk atau gambar dari jamur tiram tersebut. Untuk Pleurotus ini memiliki tubuh berwarna putih dengan tangkai yang terletak di tepi tudung. Untuk morfologi dari jamur ini merupakan tubuh jamur ini itu memiliki tudung atau biasa disebut sebagai pileus dan tangkai itu disebut sebagai stip. Untuk Peleus jamur itu memiliki bentuk mirip cangkang tiram. Memiliki seperti cangkang tiram itu kisaran berukuran 5 hingga 15 cm. Dan permukaan bagian bawah ini yang berbentuk seperti cangkang tiram itu berlapis-lapis seperti insang. Seperti yang ini yang saya sebutkan seperti tumpukan lembaran kertas tadi. Itu seperti insang berwarna putih dan sangat lunak. Nah, sedangkan tangkainya ada yang pendek, ada juga yang panjang. Kisaran 2 sampai 6 cm, tergantung pada kondisi lingkungan serta iklim yang mempengaruhi pertumbuhannya. Nah, tangkai ini tuh menyangga tudung agar menyangganya itu agak lateral di bagian tepi atau eksentrisnya atau di bagian agak tengah lah. Untuk jenis jamur tiram terdapat beberapa jenis yang dibudidayakan oleh kebanyakan petani. Nah, pertama itu ada jamur tiram. Jamur tiram putih itu tadi yang berwarna putih ini tumbuh membentuk rumpun dalam satu media. Nah, setiap rumpun ini memiliki percabangan yang cukup banyak. Daya simpannya lebih lama dibandingkan dengan jamur tiram kuning, meskipun tudungnya lebih tipis dibandingkan dengan jamur tiram coklat dan jamur tiram kuning. Nah, kemudian kedua ada jamur tiram coklat atau Pleurotus abolonus dalam bahasa Latinnya. Nah, warna tubuhnya ini kecoklatan. Nah, jamur tiram coklat ini mempunyai rumpun yang lebih sedikit dibandingkan dengan jamur tiram putih tadi dan jamur tiram kuning. Tapi tudungnya ini lebih tebal dan daya simpannya itu lebih lama. Yang ketiga itu ada jamur tiram kuning atau
juga disebut sebagai Pleurotus sp biasanya nyebutnya. Nah, warna tubuhnya itu kuning, tapi jenis jamur ini tuh sangat jarang ditemukan. Nah, jamur ini memiliki rumpun paling banyak dibandingkan dengan jamur tiram coklat maupun jamur tiram putih. Nah, tetapi jumlah cabangnya ini sedikit dan lebih tipis dibandingkan dengan jamur tiram coklat serta daya simpannya paling pendek dari beberapa jamur yang saya sebutkan tadi. Nah, selain ketiga jenis jamur tiram tersebut, ada beberapa jenis jamur tiram lainnya, yaitu jamur tulisannya tuh dejamur gitu ya. Nah, jamur tiram yang memiliki ciri khas warna ungu kemerahan. Nah, kemudian ada juga pulmonarius, itu jamur tiram yang memiliki ciri khas warna putih keabu-abuan. Kemudian ada sajor caju, itu memiliki ciri khas berwarna kelabu. Kemudian ada eringi, itu ciri khasnya itu berwarna kebiruan. Kemudian Euosmus itu memiliki ciri berwarna kecoklatan. Kemudian ada Flabellatus, itu memiliki warna merah jambu. Untuk selanjutnya ada juga Cithidius dan um, Citrinopileatus, itu memiliki ciri khas warna kuning keemasan. Nah, untuk kandungan nutrisi yang ada dan manfaat itu ada dalam 100 gram jamur tiram kering ya, itu memiliki kandungan nutrisi untuk protein itu sekitar 10,5 sampai 30 atau 4% lah proteinnya. Untuk lemak itu sekitar 2%, kemudian karbohidrat ada 6%. Nah, untuk kandungan tiamin ada 0,20 miligram. Mg itu apa ya? Miligram atau apa itu ya? Kemudian ada riboflavin, itu ada 4,9 mg. Untuk kalsiumnya ada 314 berapa atau 300 314,0 mungkin. Kemudian si jamur tiram ini itu memiliki kandungan lebih tinggi dibandingkan dengan jamur lainnya karena mengandung 18 macam asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh manusia dan tidak mengandung kolesterol. Nah, selain itu jamur tiram ialah sumber kok ialah terlalu formal ya. Selain itu, isi jamur tiram ini merupakan sumber protein nabati yang rendah kolesterol, jadi dapat mencegah penyakit darah tinggi atau hipertensi ya yang biasa kita sebut, dan sangat aman bagi mereka yang beresiko terhadap serangan jantung. Nah, hal tersebut itu dikarenakan keunggulan yang spesifik dari jamur tiram. Bila dibandingkan tanaman lain maupun hewan-hewan gitu ya. Kemampuannya dalam mengubah selulosa atau lignin ini menjadi polisakarida dan protein yang bebas kolesterol sehingga baik untuk menghindari kadar kolesterol yang tinggi dan tingginya darah, dan itu dapat mengurangi serangan darah tinggi atau biasa darah tinggi itu berpotensi sakit stroke ya, yang dapat muncul sewaktu-waktu. Nah, sangat bagus nih kita mengonsumsi jamur tiram ini. Untuk kandungan asam folatnya atau vitamin B kompleksnya yang tinggi dapat menyembuhkan anemia dan sebagai obat anti tumor untuk mencegah dan menanggulangi kekurangan gizi dan sebagai obat kekurangan contohnya kekurangan zat besi ya, serta baik juga dikonsumsi oleh ibu hamil ataupun ibu menyusui. Untuk jamur tiram memiliki sifat menetralkan racun dan zat-zat radioaktif dalam tubuh. Nah, khasiat jamur tiram ini untuk kesehatan adalah mampu menghentikan pendarahan dan mempercepat pengeringan luka pada permukaan tubuh, luka-luka yang ada di permukaan tubuh atau luka lecet gitulah ya. Untuk mencegah penyakit diabetes
mellitus itu juga bisa, kemudian penyempitan pembuluh darah, ada untuk, menurunkan kolesterol darah dan juga dapat, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, serta mencegah penyakit tumor atau kanker, kelenjar gondok, terus influenza, sekaligus memperlancar, untuk buang air besar. Nah, dari penjelasan saya ini sangat banyak sekali manfaat dari jamur tiram ini. Semoga, dari penjelasan saya ini, dapat bermanfaat bagi kalian yang melihat, YouTube saya. Semoga bermanfaat, dan dapat, menambah informasi bagi kalian yang membutuhkan. Terima kasih, sekian, dari saya. Mohon maaf apabila ada kurangnya atau salah mohon dikoreksi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.